Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita manfaatkan momen salat Jumat kali ini untuk benar-benar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendengarkan khutbah yang barangkali dengan mendengarkannya kita mendapatkan sedikit manfaat yang dapat menjadi bekal kita untuk memperbaiki kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesucian diri dan kehormatan manusia. Karena itulah Islam senantiasa menekankan akhlak yang mulia, di antaranya adalah akhlak iffah. Iffah adalah akhlak mulia, yaitu meninggalkan nafsu syahwat terhadap apapun, termasuk di antaranya adalah menjaga diri dari hubungan seksual yang tidak halal atau perzinahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menekankan sifat iffah ini terutama bagi mereka anak-anak muda yang belum sanggup untuk menikah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang-orang yang belum mampu menikah menjaga diri mereka dengan sifat iffah sehingga Allah memberikan kecukupan kepada mereka untuk menikah dari karunia yang Dia berikan. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dengan sifat iffah, maka Allah akan memudahkannya mencapai sifat iffah tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka akhlak iffah secara umum adalah menjaga diri dari semua hal yang diharamkan oleh Allah, baik berupa perbuatan dosa, maksiat, maupun hal-hal yang tidak pantas dan tidak etis untuk dilakukan. Di antara aplikasi akhlak iffah dalam kehidupan adalah, iffah berarti menahan diri dari semua makanan dan minuman yang diharamkan maupun yang syubhat. Iffah juga berarti menjaga anggota badan, baik mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan dari perbuatan yang haram atau yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Iffah juga berarti menjaga lisan dan menahannya dari mencela, mencaci, menghibah, mengadu domba, berdusta, mengejek, memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk, serta dari perkataan-perkataan buruk yang lainnya. Iffah juga berarti menjaga tubuh dengan menutup aurat dan tidak menampakkannya. Iffah juga berarti menjaga diri dari meminta-minta atau mengemis bantuan materi kepada orang lain, seraya meyakini bahwa Allah akan mencukupinya. Dan iffah juga berarti menahan diri dari harta orang lain dan tidak mengambilnya dengan cara yang zalim atau dengan cara yang batil. Itu semua merupakan aplikasi dari sifat iffah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menekankan agar kita benar-benar memiliki akhlak iffah, serta menanamkan akhlak iffah ini kepada anak-anak kita, agar mereka dapat menjaga kehormatan diri
dan kesucian dirinya agar tidak ternodai dengan perbuatan dosa perzinahan. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang paling buruk. Para ulama tafsir mengatakan, di sini Allah bukan sekedar melarang perbuatan zina, tetapi Allah melarang mendekati perbuatan zina. Oleh karena itu, semua perbuatan, semua perkataan yang dapat mengantarkan manusia pada perbuatan zina, maka semua dilarang untuk didekati apalagi dilakukan. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita memahami ayat ini berarti diperlukan langkah antisipatif. Bagaimana agar diri kita, keluarga kita dapat terhindar dari perbuatan zina, maka di antara langkah antisipatif yang ditekankan oleh Islam adalah dengan menanamkan akhlak iffah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan langkah-langkah praktis kepada kita bagaimana supaya sifat iffah ini dapat tertanam dengan baik di dalam pribadi kita ataupun anak-anak kita, sehingga mereka menjadi pribadi seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Meskipun beliau jauh dari kedua orang tuanya, tidak diawasi oleh siapapun, di dalam istana, lalu digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik, memiliki kedudukan dan kekayaan, tapi dengan lantang, dengan tegas, beliau berani menolak dengan mengucapkan ma'adzallah, aku takut kepada Allah. Ini semua tidak lain adalah buah dari akhlak iffah yang ditanamkan oleh orang tuanya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Karena itu tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan salah satu di antara 7 golongan yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan Allah adalah seorang lelaki yang apabila ia digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan, lalu dia berkata, lalu dia menjawab, aku takut kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana Islam menuntun kita menanamkan akhlak iffah dalam pribadi kita dan anak-anak kita? Yang pertama dan yang paling utama adalah menanamkan dan menguatkan keimanan kepada Allah dan kepada hari kiamat. Mengapa demikian? Supaya anak-anak kita, supaya pribadi kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ia menyadari bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha teliti, dan Allah Maha memberikan balasan atas semua perbuatan yang dia lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Ini sarana yang paling utama. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kita dan anak-anak kita kepada Allah dengan menggunakan seluruh sarana ibadah yang dianjurkan dan yang diwajibkan, mulai ibadah salat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, dan berbagai macam sarana-sarana ibadah lain. Karena hal ini sangat penting untuk menumbuhkan imunitas diri, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun anak-anak kita berada, meskipun mereka tidak diawasi oleh siapapun, meskipun tanpa CCTV sekalipun, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, dengan sadar dan tanpa paksaan, ia akan menjaga dirinya dari berbagai macam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, langkah berikutnya adalah mengajarkan pentingnya menutup aurat dan bahayanya mengumbar aurat. Hal ini penting untuk kita tanamkan agar anak kita memiliki rasa malu apabila auratnya terbuka dan dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Langkah berikutnya adalah memisahkan tempat tidur antara anak lelaki dengan anak perempuan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apabila anak kalian telah berusia 10 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka, supaya mereka menyadari fitrah dirinya sebagai seorang lelaki atau sebagai seorang perempuan, dan agar mereka bisa menghargai lawan jenisnya.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara langkah berikutnya adalah melatih diri dan anak kita menjaga pandangan, menjaga pendengaran dari tontonan, dari musik, dari syair yang tidak senonoh dan tidak selayaknya untuk ditonton atau didengarkan. Karena bagaimanapun manusia, karakter dan sifatnya diantaranya dibentuk oleh apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, hendaknya kita memilih lingkungan yang baik, meliputi tetangga yang baik, teman yang baik, sekolah yang baik, supaya lingkungan tersebut dapat membantunya untuk tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan salehah. Langkah berikutnya adalah mengajarkan kepada mereka tentang adab meminta izin sebelum memasuki rumah, bahkan sebelum memasuki kamar, baik itu kamar orang tuanya, saudaranya, ataupun kamar orang lain. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 27, 58, dan ayat ke-59. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara langkah berikutnya adalah memberikan penjelasan dan memahamkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian hubungan itu dijalin di luar pernikahan adalah perbuatan yang haram. Ia termasuk perbuatan mendekati zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami tegaskan dalam forum ini bahwa pacaran hukumnya adalah haram. Tidak ada istilah pacaran syar'i dalam agama Islam. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, hendaknya para orang tua segera menikahkan anak-anaknya apabila mereka telah sampai usia yang cukup untuk menikah, karena pernikahan itu benar-benar dapat menjaga diri mereka dari perbuatan zina serta dapat membantu mereka menyalurkan nafsu syahwatnya pada jalur yang dihalalkan oleh hukum syariat. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, orang tua senantiasa mendoakan baik untuk dirinya sendiri ataupun anak-anaknya agar mereka selalu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang diharamkan, terkhusus dari dosa zina dan semua perbuatan yang mendekatkan mereka pada perbuatan zina, karena hal itu merupakan bentuk kepasrahan orang tua kepada Allah. Karena bagaimanapun sekuat apapun orang tua berusaha membentengi dan menjaga anak-anaknya dari dosa besar ini, tentu ia pasti memiliki kelemahan. Karena cara yang terbaik adalah memintakan perlindungan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melindungi kita semua. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah yang seharusnya kita lakukan, baik sebagai orang tua kepada anak-anaknya ataupun sebagai guru kepada murid-muridnya, agar anak-anak kita memiliki sifat iffah, sehingga kelak generasi bangsa dan umat ini akan tumbuh menjadi generasi yang lurus pribadinya, indah akhlaknya, bagus perangainya, bersih hatinya, dan suci kehormatannya. Adapun berkaitan dengan peraturan pemerintah yang baru saja ini kita dengarkan, PP nomor 28 tahun 2024, yang telah disahkan oleh pemerintah, yang mengatur tentang kesehatan reproduksi, namun disinyalir oleh banyak kalangan, banyak ulama, cendekiawan, berpotensi melegalkan perbuatan zina, maka tentu ini perlu kita kaji dan perlu untuk kita berikan sikap yang tepat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena hal ini jelas bertentangan dengan norma dan akhlak dasar bangsa Indonesia yang mencintai dan menjunjung tinggi kesucian dan kehormatan diri. Hal ini jelas bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi ruh bagi bangsa ini, karena tidak ada satu agama pun yang melegalkan dan menghalalkan perzinahan. Kemudian hal ini juga jelas berpotensi merusak akhlak generasi dan moral bangsa ini. Hal ini juga bertolak belakang dan cenderung kontraproduktif terhadap usaha para orang tua dan lembaga pendidikan dalam upaya membentuk akhlak dan membentengi generasi bangsa dari keburukan perbuatan zina. Para alim ulama, para cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, dan mayoritas bangsa ini menolak dan mengajukan kepada pemerintah untuk segera merevisi atau mencabut peraturan pemerintah ini. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kalimat yang singkat ini dapat sampai kepada para pemangku kebijakan di negeri ini, kepada para anggota DPR,
supaya mereka merespon setiap aspirasi dan keluhan masyarakat yang berusaha untuk membentengi akhlak bangsa ini, akhlak anak-anak mereka dari perbuatan dan akhlak-akhlak yang buruk, sehingga kemudian tercipta suasana yang kondusif, suasana yang damai, sehingga kemudian generasi bangsa ini bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharamkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur